Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jangan lengah meski dipuji WHO. Penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah patut diapresiasi, sebab mayoritas masyarakat mengaku puas dan dunia pun memberikan apresiasi. Kepuasan mayoritas masyarakat itu terekam dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia pada penghujung bulan lalu. Disebutkan bahwa 66,3% publik puas pada pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19. World Health Organization atau WHO juga mengapresiasi komitmen Indonesia dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Apresiasi itu tertuang dalam surat undangan yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk mengikuti konferensi pers tentang COVID-19 Intra-Action Review atau IAR yang akan digelar secara virtual kemarin. WHO mengundang Terawan bersama 3 Menteri Kesehatan negara lainnya karena mengakui keberhasilan Indonesia. Dalam suratnya, WHO meminta Terawan berbagi pengalaman Indonesia yang sukses menerapkan IAR COVID-19 secara nasional. Berbagai pengalaman itu patut dimaknai sebagai sumbangan Indonesia untuk dunia dalam menangani pandemi COVID-19. Publik tentu menyambut baik apresiasi WHO tersebut. Langkah pemerintah dalam menangani COVID-19 sudah on the track atau sesuai guideline WHO. Pengalaman yang dibagikan Terawan ialah penanganan COVID-19 di Indonesia bukan perkara mudah, sebab ada banyak sekali pengaku kepentingan baik tingkat nasional maupun daerah yang harus diajak bekerja sama dalam satu komando. Koordinasi terjalin dengan baik karena ada kepemimpinan mumpuni. Harus jujur dikatakan bahwa Indonesia bersama dunia masih terus mencarikan cara terbaik untuk melawan COVID-19. Jika masih ada kekurangan di sana-sini, itulah tujuan pertemuan virtual tersebut. Saling berbagi dan memberi masukan. Lagi pula, tidak ada satupun negara termasuk yang maju yang betul-betul siap dengan pandemi ini. Pakar kedaruratan WHO, Mike Ryan, malah memuji penduduk di Asia yang menunjukkan tingkat kepercayaan cukup tinggi kepada pemerintah mereka dalam menanggulangi wabah ini. Eropa dan Amerika, kata dia, harus belajar dari mereka. Seperti halnya perubahan iklim, penyebaran virus COVID-19 yang telah menginfeksi lebih kurang 40 juta orang dan menewaskan lebih dari 1 juta jiwa ini memang tidak bisa diatasi sendiri oleh setiap negara. Semuanya harus bekerja sama dan berbagi informasi mengenai perkembangan virus tersebut. Kerjasama paling nyata ialah dalam menemukan vaksin. Tidak kalah pentingnya, tentu saja kerjasama dalam skala lokal di dalam negeri. Semua sektor mesti terlibat. Tidak hanya pemerintah, tapi juga hingga sektor terkecil seperti keluarga sebagai garda terdepan. Gerakan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan sabun, dan menjaga jarak harus terus dilakukan guna menekan laju penyebaran virus. Jika angka yang terinfeksi mampu terus ditekan, ini tentunya juga bakal berdampak pada geliat ekonomi masyarakat. Hasil evaluasi Satgas Penanganan COVID-19 pada masa liburan panjang periode 28 Oktober sampai 1 November 2020. Misalnya, terjadi peningkatan kunjungan pada destinasi wisata mencapai 90%. Secara umum, wisatawan sudah menggunakan masker saat mengunjungi objek-objek wisata. Perang terhadap pandemi yang telah berlangsung lebih dari 8 bulan ini memang melelahkan, tapi kita tidak boleh lelah dan lengah. Sayang, jika pertumbuhan ekonomi yang menurut Badan Pusat Statistik mulai membaik di kuartal 3 ini kembali menukik gara-gara kita lengah dipuji dunia. Sampaikan pendapat Anda di sambungan telepon 0215839900 dan akun Twitter kami di @mediaindonesia. Kami akan kembali usai jeda berikut ini.
Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Kohar, ini kalau kita cermati di media sosial ada yang kemudian mengatakan bahwa sebetulnya itu WHO tidak memberikan pujian, tidak menyatakan Indonesia sukses begitu menangani COVID-19. Nah ini coba diluruskannya bagaimana Mas? Sebetulnya memahami ini bagaimana? Jadi begini kan, penanganan COVID-19 itu kan bukan hanya bagaimana action, tindakan. Tetapi kan juga bagaimana planningnya seperti apa, tindakannya bagaimana, terus monitoringnya seperti apa, evaluasinya bagaimana. Nah, dua yang terakhir, monitoring dan evaluasi inilah yang disebut sebagai intra-action review tadi itu, review interaksi. Nah, di dua poin ini, yaitu monitoring dan evaluasi, Indonesia dianggap relatif layak untuk dicontoh oleh negara-negara lain. Kalau layak untuk dicontoh oleh negara-negara lain itu apa namanya kalau bukan apresiasi? Jadi, yang paling penting bagi kita ialah bagaimana kita percaya, trust, bahwa segala penanganan yang dilakukan oleh pemerintah, baik dalam sistem kesehatannya, pencegahannya, maupun tindakannya, termasuk di dalamnya adalah monitoringnya dan evaluasinya, itu sudah on the right track. Publik mesti mengapresiasi ini dan percaya. Kalau tidak kita yang mengapresiasi, ya apalagi siapa lagi? Bahkan WHO saja mengapresiasi kok, malah kita mencaci di sini. Jadi apa yang dilakukan undangan terhadap WHO memang bukan untuk secara keseluruhan penanganan COVID-19, bahwa itu belum bisa dijadikan tolok ukur, karena memang progres masih berlanjut. Tetapi dari sisi monitoring dan evaluasinya, evaluasi itu bisa memperbaiki kesalahan, progresnya bagus. Mungkin boleh jadi kemarin sempat ada kendala-kendala, lalu hasil evaluasi kemudian diambillah tindakan yang benar. Ada berbagai upaya. Ini kan karena virus ini kan baru, betul-betul baru dan sangat berbeda dan tidak dikenali oleh banyak kalangan. Di belahan manapun di dunia ini nyaris tidak ada yang siap menghadapi pandemi ini karena memang ini sangat baru. Tetapi berkat kolaborasi, kerjasama internasional, lalu ada review yang dilakukan secara bersama-sama, monitoring, pengawasan, evaluasi secara on the right track, maka lajunya minimal bisa ditekan. Tingkat kematiannya bisa di-reduce, bisa ditekan. Semakin hari semakin bagus. Pola-pola yang digunakan juga semakin bagus. Nah, persepsi publik di Indonesia sendiri terhadap pemerintah dalam penanganan COVID-19 dari waktu ke waktu, dari survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei yang kredibel kan menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih dari 50%. Range-nya antara 57 bahkan ada yang sampai 66%. Seperti yang dilakukan oleh indikator politik. Nah, dengan persepsi seperti itu artinya apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sudah dianggap pada track yang benar, di jalur yang benar. Nah, dengan posisi seperti itu kan mengonfirmasi bahwa ya hanya sebagian orang yang kemudian merasa belum tersentuh atau merasa bahwa penanganan COVID-19 ini tidak benar, tidak berada di jalur yang benar. Hanya saja memang ya kalau kita selalu melihat persepsi, ya kita tidak akan bekerja. Kita akan kesulitan untuk bekerja. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana ketika aksi itu dilakukan, proses-prosesnya sudah dilakukan secara benar, nah itu kita teruskan. Yang penting jangan lengah kan gitu. Jangan lengah, tapi dampaknya dari apresiasi WHO ini seperti apa Mas nanti kita punya? Paling tidak ini kan memberikan optimisme. Satu optimisme itu penting loh. Optimisme itu kalau di dalam politik itu, politik harapan itu memang harus ditebar oleh pemimpin, oleh para elit, oleh para penentu kebijakan di dalam politik harapan namanya. Nah sebaliknya yang harus dijingkirkan dijauhkan itu adalah politik ketakutan. Nah begitu pula di dalam penanganan pandemi ini, harapan ketika muncul ada motivasi, harapan akan sembuh, harapan bahwa
akan ditemukan vaksin secara benar, secara aman, dan kemudian bisa berpengaruh terhadap proses-proses yang lain, termasuk di dalamnya adalah ekonomi, maka ya orang kalau masih punya harapan secara psikologis dia akan lebih berusaha secara kuat, secara keras gitu ya, untuk menemukan hal-hal yang saat ini belum ditemukan. Bukan ketakutan terus-menerus. Bahkan kan kalau di pandemi COVID-19, kecemasan, ketakutan itu harus dihindari. Karena dia bisa menggerus imunitas. Hal yang sama adalah ketika kita dalam melihat proses-proses yang sekarang sedang berlangsung ini. Nah, ketika kita melihat kabar bahwa wah di sana semakin tidak terkejar, angkanya sekarang sudah 49 juta lebih orang terpapar di seluruh dunia dengan tingkat kematian 10 jutaan lebih. Nah, ini tentu saja harus kita sikapi dengan berbagai macam penyikapan yang tepat, yang benar gitu loh. Tapi masih ada sebagian yang agak nyinyir mungkin Mas ya, kalau berbicara mengenai penanganan COVID-19. Betul. Nah ini kan begini. Memenangkan persepsi masyarakat itu memang bukan pekerjaan yang gampang. Apalagi di iklim seperti sekarang. Di mana situasinya masyarakat sedang didera era yang namanya post-truth. Pasca kebenaran. Di mana kebenaran itu sendiri bukan ditentukan menurut mereka oleh fakta yang ada. Tetapi oleh emosional, persepsi emosional. Nah, selama kita bermain di persepsi emosional, maka ya pada saat itu sebenarnya kita bukan berada di jalur yang faktual, bukan di fakta. Boleh jadi secara fakta itu sebetulnya bagus, tetapi ketika persepsinya tidak berhasil direbut, dimenangi, ya tentu saja mereka akan tetap beranggapan nggak ada. Akan selalu dicari-cari, akan selalu dicari-cari jeleknya, akan selalu dicari-cari kesalahannya, bahkan fake news, berita bohong, atau kabar bohong, informasi bohong pun dipercaya sebagai kebenaran, gitu kan. Nah itu memang post-truth era itu seperti itu. Nah itu kan yang pertentangan yang sangat keras yang harus dilawan, termasuk ketika kita menghadapi COVID-19 ini. Bayangkan ada ratusan kabar bohong, informasi bohong disampaikan melalui platform-platform media sosial. Nah ini kan terus berlawanan ini. Nah, paling tidak dari konfirmasi WHO, dari konfirmasi berbagai lembaga survei kredibel, menunjukkan bahwa ternyata baik secara faktual maupun secara persepsi, dua-duanya bisa dianggap pada jalur yang benar, positif. Gitu. Baik, kita akan dengarkan nanti Mas Kohar bagaimana kemudian tanggapan dan pendapat dari para pemirsa yang akan menelpon kita pada pagi hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana, editorial Media Indonesia akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Iwan dari Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kevin, selamat pagi Mas Abdul Kohar. Pagi Pak Iwan. Iya, begini soal pujian WHO itu kita apresiasi. Tapi yang jadi masalah pokok adalah bahwa ini adalah pandemi dunia tentang kehidupan kesehatan dan keselamatan kita. Untuk itu amanah pendiri negara, amanah Allah dan amanah rakyat. Itu bagaimana rakyat ini sehat dan selamat. Nah, untuk itulah maka protokol kesehatan itu tetap berjalan seperti apa adanya. Tapi yang lebih penting daripada itu, secara individual, imunitas secara kodrati dan daya tangkal itu harus ditangani dengan segera. Jadi berarti ada informasi kepada masyarakat, kepada rakyat, bagaimana seharusnya imunitas itu dilaksanakan dengan benar, baik, indah, sehat dan normal. Nah, untuk itulah seperti vaksin yang datang dari Cina atau Uni Soviet. Kenapa kita kok bingung dengan mereka dari luar? Sedangkan dari Airlangga dan Universitas Gadjah Mada, kita kan punya orang-orang yang punya kemampuan untuk itu. Nah, ini mereka sudah istilahnya vaksin merah putih misalnya dari Airlangga dan dari Gadjah Mada tidak nyebut apanya. Nah itu kalau sudah diuji secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, maka Kementerian Kesehatan memanggil mereka ini
ilmuwan dan teknolog yang dapat dipertanggungjawabkan, dan itu segera gitu. Lalu pengobatannya juga begitu, sebab yang ada di dunia sekarang ini kan tidak khusus untuk COVID-19, itu hanya untuk virus saja, dan akibatnya sudah bisa diprediksi apa yang akan terjadi kalau itu mau diterapkan pada masyarakat. Nah, untuk itulah maka sekali lagi imunitas dan daya tangkal individual itu lebih diutamakan, misalnya dengan vitamin C dan E, lalu minum teh misalnya, sederhana seperti itu. Pokoknya kalau pH-nya di atas 5,7 dan atau 7,8 itu di atas dari corona. Kalau itu di atas, corona nggak akan mendekat, sudah. Baik, terima kasih Pak Iwan dari Jember, Jawa Timur. Di belakangnya ada Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi untuk seluruh warga negara Republik Indonesia. Langsung saja, ya kita tidak terlalu mau untuk lengah terhadap pujian dari WHO, tapi memang wajar karena memang negara Indonesia dalam kebersamaan kita dari semua unsur pemerintahan sudah melaksanakan bagaimana upaya pencegahan terjadinya penyebaran virus ini dengan maksimal, dan ada banyak peraturan-peraturan di daerah maupun di setiap tingkat provinsi, kabupaten yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam satu kebersamaan mengajak supaya seluruh warga masyarakat Republik Indonesia ini sama-sama sehati sepikir untuk berupaya melawan virus ini. Dan tidak boleh juga kita terlalu kaku untuk terlalu takut, karena nanti kalau kita takut dengan virus ini maka imunitas tubuh kita akan turun. Kemudian kami dari pelosok, kami berterima kasih ada kebersamaan kita, dan kami minta semua warga masyarakat harus ikut mendukung program pemerintah. Jangan ada yang selalu nyinyir atau mengolok, tapi mari kita satukan hati, kita serius menghadapi ini dalam kebersamaan. Kemudian untuk vaksin, jangan lagi ada yang bilang ini tidak bagus dan sebagainya. Kita percaya penuh lah ini upaya-upaya yang sudah dibuat oleh pemerintah. Karena kita berkeyakinan sesuai dengan pendapat seorang filsuf dari berkebangsaan Italia. Dia mengatakan salus populi suprema lex esto, bahwa hukum tertinggi bagi suatu negara adalah keselamatan rakyat. Inilah bukti pemerintah sudah berupaya keras, walaupun memang belum bisa kita tangkal 100%, tapi sudah ada upaya. Sehingga wajar WHO memberikan penghargaan untuk kita. Salam sehat selalu. Kami berdoa supaya virus corona yang ada di Indonesia ini segera lenyap, musnah, habis. Tak tersisa lagi di bumi Indonesia tercinta. Khususnya juga di Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, dan lain-lain tempat. Semua kita sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yunus Luat. Di belakangnya ada Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Egan dan Bung Kohar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Untuk Indonesia, saya selama ini ikut sedikit memberikan arti untuk memantau keadaan seluruhnya. Rasanya hati adem, Bung Kohar dan Bung Egan. Tapi kemarin Bung Kohar menghadapi keadaan yang nyata di depan mata, saya juga sempat panik. Ada saudara warga di desa, saya hidup di desa di daerah Pantura. Nah itu ada yang terpapar COVID-19 dan dibawa ke rumah sakit untuk diisolasi. Saya pribadi, saya pernah kontak menengok dia begitu. Jadi bagaimana ini caranya? Saya harus lapor kemana? Padahal selama ini kan mengikuti juga keadaan. Lapor ke gugus COVID-19. Bagaimana itu caranya? Tapi kemudian saya punya inisiatif untuk lapor ke puskesmas setempat. Alhamdulillah Pak Dokter Kepala Puskesmas setempat di daerah saya cepat tanggap. Lalu bicara Ibu, ini sebelumnya kami juga sudah mau mengadakan tracing katanya, swab gratis untuk penduduk. Tapi masyarakatnya yang tidak mau, karena selama ini kan kami termasuk zona hijau yang aman-aman saja. Jadi, masa sih? Nah, tidak mau. Jadi dengan ada laporan Ibu sekarang,
kami pagi ini juga akan langsung tracing ke desa ibu dan ibu daftar siapa saja yang yang sudah pernah kontak erat dengan yang terpapar itu. Nah, ini terima kasih sekali pada Pak Dokter. Nah, cuma saya berpikir selanjutnya, kalau untuk isolasi mandiri di kota kita bisa pesan GoFood atau apa obat-obatan yang kita butuh melalui Gojek. Nah, sekarang di desa apa yang bisa dilakukan begitu? Iya, walaupun kata Pak Dokter itu nanti gugus COVID itu ada jalurnya begitu. Iya, jadi sebaiknya jangan lengah. Sosialisasikan ini terus-menerus. Baik, Bu Indra, terima kasih atas informasinya dan kemudian ceritanya juga, Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Sebelum kita jeda, Mas Kohar, kalau kita cermati, apakah masyarakat memang sudah mulai terbiasa, Mas Kohar, dengan protokol kesehatan, sehingga kemudian ini juga membuat kinerja dari pemerintah maupun programnya begitu lebih mudah untuk dilaksanakan? Ada dua kemungkinan. Jadi begini. Lamanya COVID ini akan berpotensi membuat dua kemungkinan. Masyarakat menjadi punya kebiasaan baru, tetapi boleh jadi juga masyarakat yang jenuh lalu meninggalkan kebiasaan yang sudah bagus itu. Jadi ada dua kemungkinan. Ini tercover dari beberapa survei lah yang menunjukkan bahwa masih ada cukup besar orang, lebih dari 60%, itu yang yakin mereka tidak akan kena COVID-19. Nah, implikasinya apa? Karena mereka yakin tidak kena COVID-19, maka tindakannya pun juga tidak mencerminkan tindakan yang mematuhi protokol kesehatan. Ini yang berbahaya. Karena itu beberapa hal yang terkait dengan ketaatan, kedisiplinan, konsistensi itu bukan perkara mudah loh di Republik ini. Istiqomah istilahnya, konsisten dengan sikap yang baik, dengan kebiasaan baru yang baik, gitu, yang disiplin, itu bukan perkara mudah. Apalagi virus ini sudah menyerang sejak Maret lalu di Republik ini, hingga November, bahkan hingga nanti proses vaksinasi itu tuntas. Ada yang memprediksi betul-betul kita bisa clear, bisa bernapas lega 2022. Karena itu dibutuhkan sebuah durasi, ketaatan, kesabaran, ketabahan. Di sini ujiannya. Kalau kita bisa konsisten, kita tidak lengah, maka insya Allah kita akan mencapai suatu titik di mana kita terbebas dari pandemi ini. Tetapi kalau kita lengah, kita kemudian menganggap segala sesuatunya, ternyata ini tidak apa-apa, punya keyakinan, kepedean yang berlebihan, sementara vaksinnya juga belum ditemukan, maka ya kita akan menghadapi situasi yang jauh lebih berat. Dan itu tidak dikehendaki oleh semuanya. Karena satu orang kena, orang lain berpotensi untuk juga kena. Seperti tadi yang Bu Indra sampaikan kan. Kontak tracing kita kan juga masih tidak semua orang mau jujur bahwa dia merupakan kontak dekat dari orang yang terpapar virus corona. Oke, baik. Mas Kohar, kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kembali kita lanjutkan dialog Mas Kohar. Tadi pada saat penelpon Pak Iwan begitu ya, tadi Mas bertanya mengenai kenapa kemudian pengembangan vaksin merah putih kita seakan tidak diprioritaskan begitu ya Mas Kohar ya. Lebih kemudian kenapa kemudian memilih vaksin yang dari luar negeri. Jadi begini, cara menangani pandemi itu memang spiritnya harus kolaborasi karena namanya pandemi global. Maka kerjasama yang dilakukan pun harus kerjasama global. Perlombaan mencari vaksin untuk menemukan vaksin juga terjadi di tingkat global. Tetapi meskipun ini adalah perlombaan kira-kira begitu cepet-cepetan, tetap standar WHO digunakan dan seluruh dunia akan kebagian. Nah, vaksin merah putih itu sekarang dikembangkan bukan oleh UNER, atau UGM, tapi oleh Kementerian Riset dan Teknologi. Dan ini kolaborasi dari berbagai macam semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia, semua para ahli, para periset, para saintis,
untuk menemukan vaksin merah putih ini, dan diprediksi vaksin ini dalam semester kedua kira-kira tahun depan itu sudah masuk ke uji klinis gitu. Artinya sekarang sudah menuju ke uji mamalia. Dan diharapkan nanti proses selanjutnya di kuartal kedua itu sudah mulai uji klinis 1. Nah, sehingga di 2022 Indonesia sudah punya vaksin merah putih secara mandiri. Itu akan lebih bagus. Nah, karena yang dibutuhkan sekarang itu tidak sedikit angkanya. Kan menurut teori kesehatan itu 70% warga itu harus divaksin supaya terjadi imunitas terhadap virus itu. Nah, 70% dari warga negara Indonesia itu berapa angkanya? Itu 180 juta lebih, 190 jutaan. Artinya kalau satu orang divaksin 2 kali, berarti butuh 380 juta dosis vaksin. Nah, itu sangat bukan perkara yang gampang. Tetapi karena spiritnya adalah kerjasama, maka ya tidak ada di sini, dicari vaksin di tempat lain. Kita akan kolaborasi. Bukan berarti kita mementingkan vaksin dari negara lain. Tadi disebut dari Tiongkok, dari Soviet. Bukan. Kalau kita bekerja sama kan dengan Tiongkok, ada yang kemudian dari Uni Emirat Arab yang juga sudah mengembangkan vaksin, lalu dengan Inggris gitu kan. Jadi setiap negara, semua negara, bahkan mungkin Rusia ya. Tetapi sejauh ini yang paling maju kan kita lihat adalah Tiongkok, Amerika, Inggris gitu kan. Nah, kenapa kita tidak belajar? Kita bukan negara yang menutup diri. Kita negara yang terbuka. Nah, karena itu spirit kolaborasi kan sudah disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, kita ikut berperan serta dalam situasi dunia yang global untuk mewujudkan sebuah tata dunia yang damai. Salah satu bentuk tata dunia yang damai itu adalah apabila dunia juga sehat, kesehatan bisa diwujudkan dalam skala yang lebih global, maka dunia juga akan damai. Bukan semata-mata ketika tidak ada perang, tetapi ketika perang melawan pandemi pun juga perang sebutannya. Karena itu prinsip Indonesia adalah ikut serta berpartisipasi aktif di dalam proses-proses menuju tata dunia yang lebih damai. Dan itu disebutkan di dalam mukadimah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Baik, Mas Kohar, kalau bicara kita jangan lengah begitu ya. Ini wujud ataupun bentuk tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia ke depannya untuk supaya menunjukkan betul-betul tidak lengah itu bagaimana, Mas Kohar? Satu, lakukan strategi yang tepat untuk penanganan ke depan ini seperti apa. Dua, review, monitoring tetap harus dilakukan, tracing harus dilakukan. Lalu yang tidak kalah penting adalah konsistensi untuk pemerintah ya. Konsistensi untuk selalu mencari cara terbaik, tercepat, dan teraman di dalam proses penanganan COVID-19 ini. Bagi masyarakat, konsisten menaati protokol kesehatan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ini menjadi kata kunci bagi kita agar kita nanti selamat terhadap bahaya virus yang mematikan ini. Baik, Mas Kohar, terima kasih telah bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi. Dan pemirsa, penyebaran virus corona memang tidak bisa diatasi sendiri oleh setiap negara. Semuanya harus bekerja sama dan berbagi informasi mengenai perkembangan virus tersebut. Kerjasama paling nyata ialah dalam menemukan vaksin. Perang terhadap pandemi yang telah berlangsung lebih dari 8 bulan ini memang melelahkan, namun kita tidak boleh lengah. Sayang jika pertumbuhan ekonomi yang menurut Badan Pusat Statistik mulai membaik di kuartal ketiga ini kembali menukik gara-gara kita lengah dipuji dunia. Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.